Oke, sebelum kita masuk lebih dalam mengenai garis singgung lingkaran ya, mungkin perlu kita pahami terlebih dahulu yang mana sih namanya garis singgung lingkaran, supaya kalian nggak miskonsepsi. Oh, sebelum kita masuk ke lanjutnya, ternyata pada saat kalian sudah memahami garis singgung persekutuan, persamaan garis singgung, tapi ternyata kalian nggak paham apa itu garis singgung gitu. Jadi sangat penting kita memahami apa sih yang namanya garis singgung. Nah, kita berbicara dulu dari kata-katanya ya. Di sini ada kata garis. Ya, kalau dalam matematika kalau sudah kita mengatakan garis ya pasti yang dimaksudkan ini adalah garis lurus ya. Garis lurus. Nah, ada juga di sini singgung gitu ya. Singgung kalau istilah dalam matematika itu memotong satu titik ya. Memotong satu titik. Berarti dia titik potongnya hanya di satu titik, nggak lebih ataukah nggak kurang. Nah, di sini ada lingkaran. Nah, lingkaran yang dimaksudkan di sini ya garisnya ini, garis lurusnya ini yang memotong di satu titik. Apa yang dipotong? Ya lingkarannya ini. Begitu nih. Itu alur dari garis singgung lingkaran. Nah, lebih lanjut coba kita pahamin. Misal saya punya lingkaran. Nah, anggap itu lingkaran ya, walaupun agak mereng sedikit. Nah, sebut saja lingkarannya ini berpusat di O gitu ya. Ini berpusat di O. Nah, ternyata ada sebuah garis lurus. Oke. Ini garis lurus. Anggap saja garis lurus ini adalah garis G kecil. Ya, ternyata garis lurus G kecil tadi itu memotong lingkaran O ini di titik A gitu. Di titik A, berarti titik potongnya hanya ada satu. Oke, jadi titik potongnya hanya ada satu, yaitu di titik A. Nah, garis G-nya ini selain dia memotong di satu titik, ternyata setelah saya tarik garis dari O ke A. Oke, dari O ke A saya tarik garis. Ternyata garis OA itu tegak lurus dengan G. Ya, OA tegak lurus dengan G. Nah, selanjutnya garis OA ini pada lingkaran yang diketahui itu tidak lain adalah jari-jari. Ya, OA itu adalah jari-jari, teman-teman. OA itu adalah jari-jari dari lingkaran. Yang artinya bahwa jika G adalah garis singgung, maka garis G ini akan memiliki sifat-sifat. Satu, memiliki satu titik potong. Memiliki satu titik potong. Nah, kalau dalam contoh yang saya buat tadi itu satu titik potong yang dimaksudkan itu ya titik A. Hanya ada satu titik potongnya. Oke. Nah, sifat yang kedua, ternyata garis singgung G-nya ini tegak lurus dengan jari-jari, begitu. Ya, jadi garis G-nya itu yang ini dia memotong di titik A, hanya ada satu titik potong. Ternyata saya tarik garis OA. OA ini tidak lain adalah jari-jari. Ternyata sifat dari garis singgung itu adalah tegak lurus dengan jari-jari. Begitu ya. Konsep dasar dari yang namanya garis singgung lingkaran. Nah, sifatnya ada dua, memiliki satu titik potong. Nah, kalau di sini A, habis itu tegak lurus dengan jari-jari. Ya. Nah, garis singgung sendiri pada sebuah lingkaran. Garis singgung sendiri pada sebuah lingkaran itu ada banyak, teman-teman. Tergantung dari apa? Tergantung dari kemiringan atau gradien. Kalau kemiringannya segini ya garisnya ini.
titik potongnya hanya satu. Kalau saya membuat kemiringan yang berbeda, titik potongnya juga hanya satu. Dalam artian bahwa antara garis singgung dan titik potong ya, itu hanya ada satu-satu atau korespondensi satu-satu. Ingat kembali konsep fungsi kita. Garis singgungnya ada satu, titik potongnya hanya ada satu. Kalau titik potongnya diganti, maka kalian akan mendapatkan garis singgung yang berbeda. Nah, kalau garis singgungnya, kalau garis singgungnya saya ambil yang lain, maka titik potongnya juga yang lain. Begitu ya hubungannya ya. Ya, jadi itu pemaparan singkat terkait dengan apa sih itu yang namanya garis singgung lingkaran. Jadi ini adalah konsep dasar bekal awal kalian sebelum memahami yang namanya garis singgung lingkaran lebih jauh ya. Habis ini ada persamaan garis singgung, ada garis singgung persekutuan dalam, persekutuan luar, dan lain-lain. Ya, oke, itu untuk materi konsep dasar garis singgung. Semoga dapat dipahami dengan maksimal. Terima kasih.